Halo pemirsa, selamat datang. Kali ini saya mau merangkum film berjudul Seven. Seven adalah film yang bergenre thriller asal Amerika Serikat, dirilis pada 22 September 1995. Menceritakan dua orang detektif yang diperankan oleh Brad Pitt dan Morgan Freeman sedang memburu seorang pembunuh berantai yang bermotif 7 dosa mematikan. Tanpa basa-basi lagi, mari simak videonya. Diawali dengan seorang detektif muda bernama Mills yang memperkenalkan dirinya pada detektif tua bernama Somerset, bahwa ia dipindah tugaskan ke sini sebagai rekan kerjanya yang baru. Namun, hubungan mereka menjadi tidak baik setelah Mills menyinggung akan kabar pensiunnya Somerset. Keesokan harinya, ditemukan seonggok mayat pria gemuk yang mati terikat di kursi dan wajah yang terbenam di saus spaghetti. Kemudian, mayat pria gemuk itu diotopsi untuk mencari tahu penyebab kematiannya. Setelah itu, mereka pergi untuk melaporkan hasil penyelidikannya pada kapten, bahwa pembunuh itu mengurung, mengikatnya di kursi, dan terus menyuapi korban hingga pingsan, dan terus berulang-ulang hingga pada puncaknya perutnya ditendang hingga meletus. Keesokannya, di kantor kejaksaan diramaikan oleh para reporter yang ingin meliput tentang terbunuhnya seorang jaksa. Mayat jaksa tersebut ditemukan dengan tubuh terikat dan isi perut yang dikeluarkan. Lalu, di sampingnya ditemukan darah bertuliskan serakah. Di sisi lain, Somerset kembali ke TKP pria gemuk. Ia menemukan sebuah tulisan rakus dan pesan di dinding belakang kulkas. Isi pesannya adalah, perjalanan jauh dan keras dari neraka menuju terang. Kutipan dari Milton Paradise Lost. Jika dihubungkan bahwa pembunuh berantai ini terinspirasi dari kutipan-kutipan sebuah buku tentang 7 dosa mematikan. Antara berikut, rakus, serakah, malas, marah, bangga, nafsu, dan dengki. Yang artinya, pembunuh si pria gemuk dan jaksa adalah orang yang sama, dan akan ada 5 korban lagi. Keesokannya, Somerset mendapat telepon dari istri Mills bahwa ia diundang untuk makan malam. Ia pun datang, dan ia disambut oleh Tracy, istri Mills. Kemudian mereka pun mulai berbincang-bincang sambil makan dan tertawa bersama. Alhasil membuat hubungan Somerset dan Mills pun membaik. Setelah makan, mereka mendiskusikan kasus bersama. Ketika Somerset melihat foto istri jaksa yang kedua matanya dilingkari dengan darah, Somerset pun mulai merasa ada teka-teki yang ditinggalkan pembunuh itu. Kemudian, mereka pergi menemui istri jaksa untuk diminta memeriksa beberapa foto. Kemudian istri jaksa menunjuk salah satu foto, kalau lukisan dalam foto itu terbalik. Mereka pun langsung pergi memeriksa lukisan tersebut. Dan ternyata, Somerset menemukan sebuah sidik jari di balik dinding bertuliskan "Tolong aku". Keesokannya, Somerset dan Mills pun ikut tim polisi untuk menangkap Victor, pemilik sidik jari tersebut. Akan tetapi, Somerset melihat data pelaku tersebut. Ia ragu kalau Victor adalah orang yang dia cari selama ini. Sesampainya di rumah Victor, tim polisi pun langsung naik ke lantai atas untuk menyergap Victor. Tapi, saat polisi mendobrak pintu Victor, ditemukan sudah dalam keadaan mengenaskan. Dan ditemukan sebuah tulisan, "Malas". Yang ternyata, Victor menjadi korban ketiga dari pembunuh tersebut. Dan ditemukannya foto-foto Victor dari sebelum disiksa sampai sesudah disiksa, serta beberapa sampel seperti rambut, kuku, urin, dan kotoran. Bagaimana bisa Victor yang keadaannya mengenaskan seperti itu meninggalkan sidik jarinya di kantor kejaksaan? Dan nanti akan terjawab. Saat seorang polisi menyenter dan memaki Victor, tiba-tiba Victor yang dikiranya sudah mati bernafas. Sontak membuat geger seluruh ruangan. Langsung Victor dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Namun dokter berkata, ia tidak akan bisa selamat. Di sisi lain, Tracy yang merasa kurang nyaman dan sulit beradaptasi di kota barunya, ditambah dengan kasus yang sedang ditangani suaminya Mills. Suatu hari, ia mengajak Somerset untuk bertemu dan memberitahukan bahwa ia sedang mengandung dan berencana untuk melakukan aborsi. Namun dicegah oleh Somerset yang menyarankan untuk bersabar dan tidak memberitahu Mills terlebih dahulu. Keesokannya, mereka pergi ke perpustakaan untuk membuat daftar buku yang berkaitan dengan penyucian 7 dosa mematikan. Kemudian, ia menggunakan biro jasa untuk melacak nama-nama orang yang meminjam buku-buku tersebut.
Alhasil, ia mendapatkan sebuah nama, yaitu John Doe. Lalu, mereka pergi ke rumah John Doe. Setibanya di sana, John Doe yang kebetulan baru pulang belanja melihat mereka tepat di depan rumahnya, lalu langsung menembak mereka. Beruntungnya, mereka berhasil menghindar. Mills yang sigap langsung mengejar John Doe dan terjadi adu tembak dan kejar-kejaran. Mills yang lengah tiba-tiba dipukul kepalanya dari atas hingga Mills terjatuh. John Doe pun kabur. Kemudian, mereka memeriksa rumah John Doe. Somerset menemukan ada beberapa lemari. Lemari pertama berisi saus spaghetti, yang mengartikan pria gemuk. Lemari kedua berisi daging dari jaksa. Lemari ketiga adalah tangan Victor. Di sini terjawab bahwa John Doe menggunakan tangan Victor untuk meninggalkan sidik jari di kantor jaksa. Dan lemari keempat masih kosong, tetapi ada sebuah foto wanita pirang yang kemungkinan akan jadi korban selanjutnya. Keesokannya, di saat mereka sedang mencari John Doe, mereka mendapat kabar bahwa wanita pirang telah ditemukan sudah mati, dan di pintunya bertuliskan nafsu. Keesokannya, lagi-lagi ditemukan mayat seorang wanita dalam keadaan mengenaskan, dengan wajah yang dikuliti dan hidungnya yang sudah terpotong. Di atasnya, bertuliskan bangga. Setelah kasus itu, mereka kembali ke kantor polisi. Tiba-tiba, dari belakang John Doe datang menyerahkan diri untuk ditangkap. Setelah diselidiki, ternyata John Doe memotong kulit di jarinya untuk menghindari sidik jarinya diketahui oleh kepolisian. Dengan maksud terselubung, John Doe telah merencanakan sesuatu, dan benar saja, melalui pengacaranya, John Doe mengatakan akan menunjukkan lokasi kedua korban lainnya dengan syarat yang mengantarnya harus Somerset dan Mills. Keesokannya, mereka bertiga pergi ke lokasi tujuan. Dalam perjalanan, John Doe mengklaim dirinya sebagai utusan Tuhan untuk menghukum orang-orang berdosa dan mengungkap bahwa dunia ini adalah tempat yang mengerikan bagi para pendosa itu. Sesampainya di sana, terlihat sebuah mobil van datang. Supir itu kemudian menyerahkan sebuah paket pada Somerset. Saat dibuka, Somerset terkejut ketika mengetahui isinya adalah kepala Tracy, istri Mills. Kemudian, Somerset berlari ke arah Mills yang sedang bersama John Doe sambil berteriak jatuhkan pistolnya. Di sisi lain, John Doe yang berkata bahwa dia iri terhadap kehidupan normalnya Mills, kagum dengan Tracy yang cantik dan amat sangat mencintai Mills. Kemudian ia berkata bahwa dirinya adalah pendosa, dengki. Ia kemudian memberitahu tentang kehamilan Tracy. Akhirnya, Mills dengan rasa amarah menembaki John Doe beberapa kali hingga mati. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Indonesia.